Selamat datang kembali di kanal kami, Belige Academy, sebuah kanal untuk belajar pemrograman dan tempat hobi literasi, sastra, novel, dan cerpen ya, sebagai hobi untuk keseimbangan hidup. Pada tutorial ke-22 ini kita akan membahas untuk melanjutkan pembahasan tentang perulangan atau repetisi atau loop while ya. Sebelumnya kita telah membahas bagaimana loop while dikendalikan dengan pencacah atau counter. Pada tutorial ke-22 ini kita akan membuat bagaimana perulangan while tersebut dikendalikan dengan nilai sentinel atau pengawas atau pemandu. Jadi ketika ditemukan masukan berupa nilai sentinel ya, bisa berupa integer atau string atau double, maka eh, loop while tersebut akan berhenti di eksekusi atau keluar dari loop while tersebut. Ya, kita buka IDE kita ya. Ini yang tutorial yang ke-21 ya. Ini 22 sekarang, di mana kita telah mengimplementasikan bagaimana loop while itu dikendalikan dengan pencacah ini ya, di decrement atau increment. Ini juga ya menghitung rata dan penjumlahannya ya. Nah, pencacah ini mengendalikan apakah ekspresi logikal di while ini itu true atau false ya. Jadi nanti pada loop while dengan kendali sentinel itu nanti nilai sentinel lah yang menentukan ekspresi ini true atau false sehingga menentukan apakah tubuh dari loop while ini dieksekusi atau tidak. Oke, kita buat sebuah file ya, kelas. Kita kasih contoh-contoh sederhana saja ya, karena bisa jadi ini bukan hanya mahasiswa yang menonton, tetapi adalah pelajar SMA yang baru mempelajari pemrograman. Oke, kita buat demo while Sentinel. Oke. Nah, di sini ciptakan public class dengan nama, karena public dia namanya harus nama file ya. Bisa juga tidak, tapi publiknya kalian buang di sini ya. Bisa namanya beda, misalnya Sentinel 2, tapi publiknya itu dibuang. Tapi untuk sementara kita belajar public class dulu ya. Namanya nama file. Nama kelas harus sama file. Oke, di sini kita import ya seperti biasa, import paket Java util, terus scannernya kita, kelas scanner kita import titik koma. Kemudian kita ciptakan public static void ya, main dengan masukkan string array. Nanti kita belajar string. Terus nama stringnya adalah suka-suka ya. Tapi biasanya ini ya, args, argumen ya. Oke, setelah itu kita deklarasikan sejumlah variabel yang akan kita pakai, misalnya nilai-nilai yang dimasukkan. Ini hasil penjumlahan dan ratanya nanti. Oke, kita deklarasikan pula pencacahnya, integer ya. Mencacah itu biasanya berupa variabel integer. Terus kita inisialisasi variabel jum ya dengan 0,0 ya. Kita baca, ciptakan objek scanner dengan nama kelas.
Nama objek, operator new, nama kelas, terus di sini masukannya parameter adalah objek in dari sistem ya. Kelas sistem untuk membaca dari masukan dari konsol. Terus setelah itu kita minta user untuk masukkan sembarang nilai. Nol untuk berhenti ya. Jadi di sini kita menggunakan nol sebagai ah, nilai pengawal atau nilai sentinel ya di sini nol atau minus satu juga bisa ya, umumnya minus satu karena anggap saja ini nilai dari murid gitu ya, karena nggak mungkin minus, jadi kita pakai minus satu sebagai nilai sentinel. Kemudian kita baca nilainya ya berupa double. Oke, objek scanner. Terus karena double kita pakai next double untuk apa namanya membaca nilai double ya. Kemudian, nah disinilah while-nya. Nah, ekspresinya adalah jika nilai tidak sama dengan nilai sentinelnya. Oke, nilai sentinelnya apa kita tentukan misalnya minus satu ya. Karena nilai misalnya nilai siswa itu tidak mungkin minus. Jadi kita pakai minus satu sebagai sentinel. Baru tubuh loopnya maka oke, ekspresi pertama ya nilai pertama telah dibaca di luar loop ya. Jadi langsung bisa diuji di sini. Apakah yang dimasukkan di sini minus satu? Jika minus satu ya, maka tubuh loop itu di dalam ini tidak akan dieksekusi ya. Oke, maka di sini zoom-nya adalah nilai zoom ya ditambah nilai ya. Oke, setelah itu kita increment cacahnya ya. Oke, setelah itu ketika cacah eh, di increment maka kita minta lagi dia untuk memasukkan ini ya sama ya. Jadi ini saja kita copy. Jadi ketika ini ya, karena while itu ya beda dengan do while ya. Ketika while itu adalah ekspresinya dulu diuji baru di tubuh while dieksekusi. Kalau do while nanti tidak ya, ekspresinya di belakang nanti diuji. Ya, do baru while. Kalau ini while dulu, maka kita perlu membaca nilai ini dulu sebelum ekspresi ini diuji ya. Jadi ketika selesai ya, komputasi yang kita inginkan ya, pengolahan data terhadap nilai atau masukan yang kita inginkan, maka dia perlu di akhir dari while itu harus meminta lagi ya. Nah, perulangan di sini lagi. Harus kita sertakan juga di sini. Itu konsep dari nilai sentinel ya. Atau konsep dari eh, while untuk nilai sentinel dikendalikan oleh sentinel. Dalam bahasa Inggrisnya sentinel control loop ya. Perulangan yang dikendalikan oleh sentinel. Setelah itu kita baca lagi di sini, masukkan titik next double ya. Oke, setelah selesai, maka kita di luar misalnya user memasukkan minus satu sebagai nilai sentinel, maka ini menjadi false ya. Karena nilai tidak sama minus satu itu menjadi false, maka dia akan keluar loop ya. Kemudian statement setelah while lah yang akan dieksekusi ya. Nah, ini dia. Ketika loop berhenti, hasil penjumlahan dengan G plus zoom ya. Nah, ini dia.
Begitu ya. Jadi ketika while itu pertama adalah hal yang dilakukan adalah menguji kondisi atau ekspresinya ya. Jadi ketika nilai ini tidak Anda berikan di awal, maka dia akan error ya, karena dia pertama adalah menguji ekspresinya. Oke, setelah itu kita baca lagi dengan kondisi jika cacahnya tidak sama dengan nol ya, maka di sini kita bisa hitung ratanya ya. Jum dibagi cacah. Kemudian kita print ya. Kita print F karena berikut dengan parameter atau string pemformatan ya. Hmm, nah ini new line, terus kita kasih rata sama dengan di sini string pemformatannya 2 digit di belakang koma. Di sini rata ya. Oke, jika cacah tidak sama dengan nol ya, artinya ini minimum sekali dieksekusi ya. Ketika nilai tidak minus satu, maka di sini cacah menjadi di increment. Nilai awalnya nol, maka dia minimum satu ya. Jika ada satu nilai, maka ini rata akan diuji, dihitung, kemudian else. Oke, maka else kita tampilkan pesan tidak ada masukan. Oke, oke. Inilah dia ya, sederhana. Cuma yang paling intinya di sini ya. Artinya di sini kita kasih komentar nilai minus satu sebagai nilai sentinel ya. Suka-suka sih bisa minus satu, minus 10, nol juga bisa ya. Nah, oke, coba kita jalankan untuk memahami programnya. Oke. Nah, ini adalah masukkan nilai min satu untuk berhenti adalah ini ya. Sebelum loop itu diuji ya, ekspresi ininya, logikanya ini. Jadi ini yang ditampilkan di sini adalah sebelum loop while diuji ya. Oke, kalau kita misalnya masukkan langsung minus satu atau nilai pengawalnya atau nilai sentinelnya, maka dihitung adalah hasil penjumlahan ini langsung keluar dia ya, karena ini bernilai false maka tubuh dari loop while itu tidak dieksekusi, langsung ke statement setelah while ya, maka ditampilkan hasil penjumlahan adalah nol. Karena apa? Karena jum itu adalah masih nilai awalnya yang kita inisialisasi di atas ya, kita berikan nilai awal. Terus di sini setelah ini dieksekusi ya, maka diperiksa lagi cacah tidak sama dengan nol. Karena cacah itu tidak pernah di increment, maka nilainya masih nilai awal nol. Oke, maka ini false ya, false. Maka jika false maka statement di else yang dieksekusi. Artinya di sini tidak ada masukan ya, pesannya yang ditampilkan. Oke, itu untuk langsung minus satu. Artinya begitu awal itu dimasukkan nilai sentinelnya ya. Maka karena nilai sentinel yang dimasukkan, maka ini false ya. Maka tubuh while tidak pernah dieksekusi. Gitu ya. Oke, kita masukkan lagi selnya 7,5. Oke, nah ketika kita masukkan 7,5, maka ini menjadi true ya. Karena dia tidak minus satu. Kemudian ini adalah statement yang di akhir loop ya. Nah, untuk nilai sentinel itu ya, nilai while ya, do while itu
Ini biasanya dilakukan sama seperti sebelum ketika while diuji ya. Jadi berulang dia begitu. Oke, misalnya 4,5, 5,6 misalnya, terus minus 1 ya. Nah, di sini langsung dilakukan ya. Ketika dia sentinelnya ditemukan, maka statement setelah while lah yang dieksekusi gitu ya. Jadi langsung ditampilkan hasil penjumlahannya. Kemudian diperiksa lagi kondisinya jika cacah tidak sama dengan nol ya. Karena cacah di sini sudah 1, 2, 3 ya. Yang eksekusi pertama di sini cacah menjadi 1, cacah menjadi 2, cacah menjadi 3 ya. Ini tidak ada cacah di increment karena tubuh loop while tidak dieksekusi ya. Maka cacah 3 ini menjadi true, maka inilah yang dieksekusi ya. Ini tidak ya. Jadi yang ditampilkan adalah rata sama dengan ini. Begitulah kira-kira ya logika dasar dari nilai sentinel ya, yang merupakan sebuah integer ya. Nilai sentinel bisa berupa integer maupun string. Oke, kita demokan dulu satu lagi contoh bagaimana menggunakan nilai sentinel string ya. Demo sentinel string. Oke, nama kelasnya. Tetap kita import dari paket Java util ya. Oke, kemudian seperti biasa kita buat static void main array string, nama arraynya args. Oke, kita kasih string, misalnya sebuah string nama. Terus cacahnya sebagai counter. Terus kita baca, ciptakan objek scanner, pattern new, nama kelas, terus objek in ya untuk membaca konsol ya, objek in dari kelas sistem. Terus kita minta masukkan nama, misalnya nama keluargamu, atau sentinelnya keluar ya, untuk berhenti. Oke. Jadi kita buat keterangan di sini, nilai sentinelnya adalah string keluar ya. Gitu. Oke, terus kita baca di sini menggunakan objek scanner dan kita berikan ke nama ya, ke variabel nama yang berupa variabel string di atas ya. Nama sama dengan objek scanner. Terus untuk membaca string adalah menggunakan next line ya. Jadi spasi pun dibaca. Misalnya Anda memasukkan nama Vivian spasi Siahaan juga dibaca ya sebagai satu kesatuan ya. Jadi nama kalau pakai next saja begini, nanti Vivian saja yang dibaca ya. Setelah spasi tidak dibaca lagi. Jadi kita pakai next line ya. Oke, setelah itu baru kita kasih loop while, kondisinya adalah bila nama ya tidak nama terus nanti tidak sama dengan true gitu ya. Tidak sama dengan keluar ya. Begitu ya. Biasanya kalau yang programmer agak beginner tuh langsung begini ya, tapi kita pakai siapa tahu user menggunakan bukan huruf kecil saja.
tapi bisa jadi caps lock keluar dan dengan huruf besar semua. Jadi kita olah dikit nama ini, string nama, terus kita kasih perintah dipanggil equals. Nah, ini ignore case ya. Jadi ini nama ini diabaikan huruf besar, huruf kecilnya ya. Terus setelah itu apakah masukannya keluar ya nilai sentinelnya. Kemudian tidak sama dengan true. Jadi artinya begini. Pertama nama misalnya itu diabaikan huruf besar huruf kecilnya. Setelah itu dia dibandingkan dengan ini sentinelnya ya. Jika nama yang diabaikan huruf besar kecilnya itu sama dengan keluar ya, misalnya dimasukkan keluar itu sama saja nanti ya karena diabaikan huruf besar kecilnya. Nah, jika ini dibandingkan dengan keluar tidak sama dengan true, maka tubuh while lah yang akan dieksekusi. Tapi kalau sama ya keluar besar begini, maka tubuh while-nya tidak akan dieksekusi. Misalnya kita masukkan misalnya nanti Vivian, maka itu dibandingkan dengan keluar tidak sama dengan true, maka tubuh while lah yang dieksekusi. Kalau ini dimasukkan, maka tubuh while tidak akan dieksekusi. Nanti kita ini ya, coba, oke. Terus hal yang kita lakukan dalam Sentinel ya, kita apa namanya, pencacahnya kita increment dulu ya, cacah. Nah, di sini ya, cacah kita increment, oke. Oh, kita kasih inisialisasi saja dulu ya. Oke, nggak mau dia kalau nggak ya begitu. Java itu sangat ketat. Oke, setelah itu, nah seperti biasa ya, while itu ini untuk pengujian pertama. Selanjutnya Anda juga lakukan ini copy di akhir ya, di akhir loop while ya. Masukkan lagi ya setelah dicacah, cacahnya di increment, maka untuk the next inputnya, input masukannya harus sama ketika sebelum while diuji ya. Jadi ini tinggal di copy ini sama dengan ini. Ini untuk pengujian berikutnya ya. Ini untuk pengujian pertama. Oke, setelah itu sistem out kita tampilkan. Misalnya total ya memiliki sebanyak oke cacah misalnya anggota keluarga ya. Oke, di sini gitu ya untuk sederhananya ya. Sentinel berupa string ya, namanya stringnya keluar atau exit bisa jadi atau apapun XXX bisa juga ya. Nah, dia pertama ya nama apapun yang dimasukkan di sini dia harus diabaikan huruf besarnya atau huruf kecilnya ya, kemudian dibandingkan dengan nilai sentinelnya yang kita tetapkan ya. Contoh kita jalankan. Nah, ini misalnya Anda Vivian Siahaan. Nah, oke. Terus Anda taruh misalnya keluar nilai sentinelnya ya. Oke, jadi langsung ketika keluar di ini ya, dimasukkan sebagai nilai masukan, maka dia berupa nilai sentinel. Jadi keluar dari loop while ini, sehingga statement setelah while yang akan dieksekusi ya. Jadi Anda memiliki banyak satu anggota keluarga. Cacahnya baru satu kali ya di increment. Oke. Selanjutnya, misalnya tadi Anda sentinelnya keluar huruf kecil semua. Bagaimana jika ke besar?
langsung gini ya. Nah, dia pun K besarnya pun diabaikan karena ini ya fungsi equals ignore case ya. Equals ini artinya bandingkan ya dengan masukan ya nama dibandingkan dengan masukannya dia yaitu berupa nilai sentinel. Ignore case artinya ya namanya ini diabaikan semua case-nya atau huruf besar kapital maupun huruf kecilnya baru dibandingkan dengan keluar ya. Oke gitu ya. Atau Anda misalnya di sini misalnya Vivian Siahaan misalnya Sintong Siahaan misalnya ya. Terus di sini keluar nah, misalnya juga langsung ke ini dianggap sebagai nilai sentinel. Jadi Anda memiliki dua anggota keluarga saja ya. Ya, karena cacahnya dua kali diinkremen dari nol menjadi satu menjadi dua. Oke, diuji lagi misalnya. Hmm, nah, misalnya kita banyak begitu, kita buat banyak. Oke, setelah itu misalnya Anda buat ke luar gitu ya. Maka dianggap juga nilai sentinel dan ditentukan bahwa hanya 5 anggota keluarga. Anda memiliki sebanyak 5 anggota keluarga ya. Nah, begitu kira-kira untuk memanfaatkan nilai sentinel berupa tadi integer ya. Ya, ingatlah bahwa sebelum ekspresi ya, itu harus diberikan masukan dulu ya. Apakah agar masukannya nanti diuji apakah dia nilai sentinel atau tidak. Berikutnya di akhir dari loop while juga dimasukkan apa yang sama seperti sebelum loop while ya. Dibaca lagi. Jadi harus berulang di sini sama seperti ketika sentinelnya berupa string ya. Atau nanti huruf juga bisa ya. Nanti kita kasih contoh. Nah, karena memang loop while, do while, dan for ini sangat sering kali digunakan pada logika pemrograman. Ya, jadi ini memang intinya. Oke, ya, begitulah. Kalau cacah ini sebenarnya tidak dipakai ya. Di sini juga cacah ini sebenarnya tidak dipakai dari dalam untuk while sentinel itu tidak dipakai dalam ekspresi atau kondisi logika di sini. Cuma di sini dipakai untuk menjejak ya. Menjejak berapa banyak kali loop while itu dieksekusi ya. Jadi di sini dijejak untuk apakah cacah itu tidak sama dengan nol atau nol ya. Oke, begitu juga dengan di sini sebenarnya untuk loop while dengan kendali sentinel itu cacah tidak dibutuhkan tetapi ya di dalam ekspresi atau kondisi di while itu tidak dibutuhkan ya. Beda dengan ketika loop while pencacah ya dikendalikan pencacah itu dipakai pada kondisi while kalau di sentinel itu dia hanya untuk menjejak ya berapa banyak kali while itu mengalami repetisi ya dan di sini dipakai untuk menentukan banyak dari anggota keluarga yang dimasukkan ya jadi penting untuk menentukan berapa kali perulangan dilakukan ya. Oke, begitu kira-kira ya, eee, apa namanya, nanti kita akan lanjutkan video berikutnya untuk menambah wawasan bagaimana loop while dengan kendali sentinel ini dipakai untuk contoh lain ya, karena ini sangat penting bagi
semua programmer yang terlibat dalam pemrograman ya. Nah, oke, sekian dulu dari kami dari Baligi Academy di Kota Baligi. Jika Anda memerlukan buku, Anda bisa melihat di deskripsi ya. Anda akan menjumpai beberapa atau sejumlah buku kami yang diterbitkan di Google Books ya, di deskripsi di setiap video kami. Oke, sekian dulu dari kami. Horas.